Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Rina Herlina. Kali ini aku mau berbagi atau lebih tepatnya sharing gitu kan ya, berbagi informasi atau pengetahuan kita terhadap budaya Islam Nusantara di Indonesia terutamanya gitu. Pasti atau yang sering ditanya-tanyakan sama orang-orang itu, kebanyakan itu kenapa harus disatukan antara budaya sama Islam. Budaya ya budaya aja, Islam ya Islam aja, bahkan sampai Nusantara ya Nusantara ya Nusantara aja, bisa diartikan kayak gimana ya, ya udah masing-masing aja gitu. Nah di sini aku tuh pengen gimana ya, menyampaikan pemahaman aku terhadap budaya Islam Nusantara atau Islam Nusantara. Kalau menurut kebanyakan ya yang atau informasi yang aku terima, pihak yang menolak adanya Islam Nusantara atau budaya Islam Nusantara ini kebanyakan ya udahlah nggak usah disatu-satuin, masing-masing aja, toh nyatanya masyarakat enak-enak aja masing-masing juga gitu. Namun dilihat dari kalangan yang setuju dengan adanya budaya Islam Nusantara ini, aku melihat alasan mereka menyetujuinya itu ya sekiranya ada perubahan baik atau kemajuan untuk diri kita menjadi lebih baik, kenapa enggak gitu, kenapa harus ditolak. Nah di sana aku setuju sih, karena kayak gimana ya, selagi hal itu membuat kita baik atau menghasilkan perubahan yang baik, maju, bahkan membuat kita lebih berkualitas lagi, kenapa enggak, kenapa harus ditolak gitu. Nah di sini bisa diartikan gimana ya, budaya Islam Nusantara ini kalau menurut aku perpaduan antara ajaran agama Islam dengan mempadu padankan dengan budaya yang sering terjadi di Indonesia ini gitu, atau lingkungan yang apa ya, bisa disebut ya intinya bisa dipadu-padankan lah dua-duanya dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya terjadi gitu, budaya-budayanya terjadi atau adat-adat istiadat yang sudah terjadi. Nah menurut informasi yang aku baca juga, kenapa sih ajaran Islam bisa sampai dipadu-padankan sama budaya ini, kebiasaan ini gitu. Pertama, dulu kan para sunan dalam menyampaikan informasi ajaran Islam ini, untuk menyebarluaskan agama Islam ini, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan kebiasaan masyarakatnya, terutamanya dengan mengikuti kebudayaan masyarakatnya. Seperti Sunan Kalijaga yang dimana beliau menyampaikan informasi atau ajaran Islamnya itu dengan menyampaikannya lewat wayang, kesenian wayang gitu. Nah beliau di sana kayak apa ya, penyampaiannya itu kayak ya udah selagi bisa seni disatukan sama ajaran Islam, selagi nyambung, selagi ada kesinambungan, kenapa enggak gitu. Nah beliau berusaha mencoba dan alhamdulillah beliau pun merasakan apa ya, kayak berhasil loh dengan budaya dengan ajaran Islam disatuin tuh, alhamdulillah, dan ternyata berhasil gitu. Nah namun sekarang itu bisa apa ya, yang dipertanyakan itu oke, budaya Islam Nusantara boleh dipadu-padankan gitu. Namun ketika ada budaya Islam yang bisa dibilang, loh kenapa harus ada budaya ini, sedangkan Nabi aja kan gak mencontohkan budaya ini gitu, kenapa harus gitu. Nah yang pasti temen-temen udah sering banget ngedenger istilah bid'ah. Nah bid'ah ini memang kalau dilihat dari pengertiannya ya, bid'ah ini hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi katanya, yang tidak dilakukan, yang tidak dicontohkan, dan hal apapun yang tidak Nabi lakukan gitu. Namun di sisi lain, tidak selamanya
hal yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah gitu. Karena kita nggak selamanya tahu apa yang dilakukan Nabi selama masanya gitu. Karena kan Nabi itu masa apa ya, masa keagungannya itu cukup lumayan lama ya, dan tidak semuanya orang bisa mencatat apapun yang dilakukan Nabi, termasuk sahabat-sahabatnya. Yang dicatat sahabat-sahabatnya pun hanya beberapa hal yang dilakukan Nabi yang sekiranya bisa membantu dan bermanfaat bagi umat Islam gitu untuk kedepannya. Nah, kita selaku umat Islam gitu, kita harus pintar-pintar nih, apalagi di zaman sekarang paham apa ya, sebuah paham itu sangat-sangat harus kita perhatikan, karena ketika pemahaman kita itu bergantung pada apa ya, kehidupan kita itu bergantung pada pemahaman kita. Karena kayak gini, kita melakukan kayak gini tapi mematok, oh ini bid'ah deh kayaknya. Nah, kita jangan terlalu kayak gitu. Nah, kenapa sih kita di Islam kita dianjurkan harus punya orang apa ya, guru. Kita harus punya ustadz atau guru yang menjadi patokan pemahaman kita untuk menyelaraskan pemahaman kita gitu, antara ajaran Islam sama pemahaman kita. Nah, untuk itu dibutuhkanlah guru gitu untuk menyelaraskan pemahaman kita, atau kayak gimana ya, pemahaman kita kayak kita merasa kok gini ya menurut pemahaman kita. Nah, pasti ketika ada guru atau apa ya, orang yang bisa membantu kita atau orang yang memiliki ajaran Islam lebih, itu biasanya bisa membantu kita dalam memperbaiki pemahaman kita atau menyelaraskan pemahaman kita. Jadi menurut aku dengan adanya Islam Nusantara ini cukup membantu, karena dalam menyebarkan ajaran agama Islam kita harus apa ya, seperti yang dicontohkan oleh para sunan-sunan, yang dimana para sunan mencoba menyelaraskan atau menyeimbangkan antara budaya dengan ajaran Islam supaya cepat diterima oleh masyarakat, sehingga penyebar luasan agama Islam bisa lebih cepat dan luas gitu. Jadi kita harus lihat sisi positif dan negatifnya juga tentunya, karena sebagai bahan pertimbangan kita. Nah, selain itu juga nih, kebanyakan orang nih yang apa ya, budaya zikir. Nah, aku sendiri ya, kayak gimana ya, zikir menurut, kan aku dulu ya pernah masuk pondok gitu. Nah, aku dapat informasi atau ilmu dari para kiai, katanya zikir memang mendekatkan, maksud dari zikir itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu terutamanya. Namun zikir itu pun ada tata cara yang baik gitu, nggak selamanya zikir itu apa ya, semua cara zikir itu memang benar, mungkin sesuai pemahaman masing-masing. Namun ada anjuran sebuah hadis sama ayat Al-Quran kalau tidak salah. Boleh teman-teman bantu atau cari ya untuk menambah informasinya. Yang pernah aku dengar tuh, atau gini ya, katanya zikir itu kalau intinya gini, ketika kita pengen ibadah, kita tuh harus gimana ya, harus menyelaraskan atau tahulah caranya beribadah dengan baik itu harus kayak gimana gitu. Nah, zikir pun sama gitu. Zikir kan bisa termasuk ibadah kepada Allah ya, dengan cara kita mendekatkan diri atau penghapusan dosa-dosa kita dan hal lainnya. Nah, dari zikir ini, pelaksanaan zikir ini, kita jangan seenaknya kayak ucapkan kalimat zikirnya itu seenaknya, namun kita harus tetap memperhatikan panjang pendeknya, huruf-hurufnya, cara pembacaannya. Karena kan yang aku ketahui ya, ketika kita salah pembacaan ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat Al-Quran, itu akan beda arti gitu katanya. Itu menurut informasi yang aku tahu. Mungkin untuk saat ini aku hanya bisa berbagi sedikit aja. Makasih buat teman-teman udah mau mendengarkan dan menerima apa yang aku sampaikan. Semoga untuk
konten-konten selanjutnya atau channel-channel selanjutnya bisa membantu atau lebih baik lagi dari channel aku gitu. Dan aku pun gak lupa aku minta saran dari kalian untuk konten aku kali ini. Dan jangan lupa like, share, and comment channel ini. Dah, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.